musik, mendengar musik haram. Ini tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi yang benar-benar insaf, bagi yang benar-benar adil di dalam hukum, tidak ada keraguan di dalamnya, haram dia. Dalilnya dari Al-Quran begitu banyak, dalilnya dari hadis Rasul begitu banyak. Para sahabat sepakat haram, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4 mau ngikutin siapa? Haram. Cuma di Indonesia ada ujian. Pendakwah-pendakwah yang masyhur menyatakan ada yang halal. Ini ujian bagi kaum muslimin di Indonesia. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat perkataan menarik dari Syekhul Islam dalam kitab beliau, dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Al-ma'azifu khamrun nufus, taf'alu bin nufus a'zama mimma taf'alu hummayal ku'us. Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras. Fa idza sukkiru bil aswat, jika mereka sudah mabuk dengan suara-suara musik dan nyanyian, malu ilal fawahish, mereka condong kepada perbuatan fahisyah, syahwat yang diharamkan, zina dan yang lain-lainnya. Bisa dipastikan musik mengajak kepada perbuatan zina. Lihat saja dari syair-syairnya, nyanyian-nyanyiannya. Lihat saja tempat-tempat kelab-kelab malam tidak lepas dari musik. Lihat saja tempat-tempat perempuan-perempuan menjual dirinya, badadai, tidak lepas dari musik. Malu ilal fawahish, itu susah untuk ditolak perkataan itu. Kalau sudah mereka mabuk dengan nyanyian, bunyi-bunyi musik, malu ilal fawahish wa ila dhul, dan condong juga kepada kezaliman, membunuh saat konser, tawuran dan semisalnya. Wa ila syirk, dan condong juga kepada kesyirikan. Lihat, dari musik mengajak kepada maksiat-maksiat lain. Maka saya nasihatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah bahwasanya nasihat ini hanya karena Allah. Yang berpendapat bahwasanya ada musik yang halal, tarik pendapatmu. Kamu sudah menyesatkan sebagian orang dari kaum muslimin. Tarik pendapatmu. Tarik. Ustadz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik hukumnya haram jelas. Ijma ulama 4 mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. 4 mazhab, dan semua mazhab menukil ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif, tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia, menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya mazhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya mazhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'iyah mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal, curi motor, ya, curi mobil, ya, dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Umm mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi.
Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, 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 dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang rajih adalah dosa besar, sebagaimana dirojikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Makanya saya heran ada sebagian dai-dai di tanah air kita yang mengaku bermadzhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadzhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadzhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan madzhab Syafi'i. Benar, dia tinggalkan madzhab Syafi'i. Tidak ada satu madzhab pun yang dia pakai. Madzhab Syafi'i enggak, madzhab Hambali enggak, madzhab Hanafi enggak, madzhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus madzhab Syafi'i. Begitu masalah musik, dia tinggalkan madzhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh. Kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Qur'an, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhil an sabilillah. Dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi demi Allah innahu lagina. Sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik, karena di zaman Ibnu Mas'ud banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut, tatkala dia menafsirkan lahwal hadits, kata-kata yang sia-sia haram, ini maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian alat musik hukumnya haram, ijma' ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki. Yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita, ya. Maka seorang lelaki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasyid-nasyid, saya juga ada hafal nasyid-nasyid. Kalau terlalu sering saya bernasib-nasib, akhirnya saya jarang baca Quran. Ya. Saya jarang baca, itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasid-nasid, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukum musik dalam Islam? Hukum musik hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, dan ini ijma' ulama. Semua mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semuanya mengatakan haram. Ya, dan saya sudah sampaikan dalam buku saya, ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Di antaranya yang tegas dalam hal ini adalah Imam Syafi'i sendiri. Ya, Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang mencuri alat musik tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena mencuri alat musik sama seperti mencuri bir dan mencuri babi. Ya, mencuri yang haram tidak perlu dipotong tangannya. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Ya. Dan seluruh ulama Syafi'i mengharamkan. Imam Ghazali, mau sebut ulama Syafi'i mana saja. Terutama saya sampaikan ini kenapa? Karena kita Indonesia bermadzhab apa? Syafi'i. Ya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair menyatakan bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadhr bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam, butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Dadi hasil mulane ngarang komik iku ya rada haram. Mergo ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa
Komen. Tapi kemudian haram yang kira pangeran iso kowe muni kowe rondo ngono napa? Rondo haram. Dikunane kuno niku kitab suci iku ya ditandingi mbek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan, sing gak penting. Lah niku Nadhr bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa? Quran. Dadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti mboten menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis iku musik. Ya dangdutan macam-macam. Tapi ku salah. Tapi tetap musik sing serono nggih tetap haram. Cuma niku ngangge kias ngeten kula warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran iku ya melok wa minan nasi mayastari nawa lahwal hadis. Paham ya? Terus itu hukumnya sama. Khilafeu ning asbabun nuzul. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Kana ana sapa Nadhr iku yakti, iku nekani sapa Nadhr Al-Khirah ing daerah Khirah. Niku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono yatajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastari. Mongko tuku sapa Nadhr to fayastari. Mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi. Ing pira-pira tulisan to kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ta ing penduduk Mekah. Wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadits sa'at wa samud. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyritakno sapa Muhammad wong ing sira kabeh ahadits sa'atin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun hadisu nyritakno ingsun kum ing sira kabeh ahadits Farisa ing pira-pira cerita wong Persia wa Rumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyeritakno wong sing wis mati. Kaum Ad, kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyeritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar tenan. Jadi nah, repote kelakuanem ya koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng terkini. Niku asline ya rontok masalah. Tapi ora usah muni rontok kafir, rontok masalah. Fayastamdihuna mongko ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis, maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisahu ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' al-Qur'ani ing ngrungokno Quran. Itu jadi masalah. Itu dadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten kula critani, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat nih. Wonten Mira niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Saya rasa bayangno penyanyi nih piye, macae piye, saya juga pikiran ngeres, pokoknya penyanyi. Terus disetel, riyen ra ono tim, dadi langsung penyanyi langsung, dadi malah seru, no? Lah iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye ge jeden? Aku kaji ndang terus ruken melayu sik. Sing karek iku Mustofa, iku mergo terahum, mergo ora perkara khusyuk. Dadi sekunane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do ndelok iku ya aja mangkel. Tetep haram ta jum Kanjeng Nabi wis kekasih ya pangeran. Ya tahu ditinggal sahabate ndelok dangdut. Lha wis disebut wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku ka qaima. Jadi sahabat temat nek isroh musik utawa dangdut kowe dimbaro ngadeg dhewean. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa tarakuka qaima, mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane cara mazhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat sae. Nah cara Abu Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg, butuhe khutbah ngandani cek ngadeg cek
Lungguh pokoke Abu Hanifah ku gampang kabeh. Penak wae cara mendene iku gampang. Ngadeg ya apike ngadeg ngandani kok ambek lungguh. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu teng riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno Nabi ribuan karek mungkin kan. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Enggak, Rasulullah itu orang yang paling dicintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nek ana musik warang-arang. Mulane zaman akhir do beling ngene iki ya ana sanate, paham gitu. Dadi ana napa? Sanate. Dadi nek kiai mulang rak bedino. Tapi nek ana konser kan arang. Arang-arang. Yo duwe dalih. Paham ge. Mulane iku ya angel tenan dadi kiai iku ya angel tenan. Dadi kunane kuno iku macam-macam. Dadi tijaratan au lahwan. Dadi angger perdagangan niku sak paket mek napa? Lahwan niku pokoke barang sing iso ngenggokno sangka Quran atau sangka zikir. Nggih kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tak warai mikir cara fikih. Rungokno tenan, awas nak salah. Alha yulhi ilhaan nggih isim fa'ile fa huwa mulhin. Babalen menapa alha yulhi ilhaan. Dadi alha niku cara sorof niku mun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa at-takasuru apa akeh-akehan dunya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Ngamane kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki rungono tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim iki. Kalau baleni malih. Abu Bakar tuh hartanya banyak, Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali, Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan tuh pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Itu nggak 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darani 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya. Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro iku? Miliate iku. Mesti 1 miliar nih. Pinten? 80 miliar. Rungokno ya. Mulane ki aja geman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi, pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten ya. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pangeran. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik iku bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki orjen muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik yo main orjen. Ya ana murid sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo orjen tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi aki-aki ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong ka pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan. Nek bingung kowe nghukum. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong zaman dhisik ngono sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi misal. Wong selawatan. Ngalekno sangka apa? Nah, kenapa kita butuh mazhab? Kadang-kadang orang-orang ini mumpung ada rektor Undip, kadang-kadang orang kampus tanya, agama Islam ini kan yang bawa Rasulullah SAW. Kita sepakat. Nah, kenapa kita butuh mazhab? Misalnya di kampus ekonomi ya ada mazhabnya, terus semua politik ya ada mazhabnya. Jadi kenapa dalam beragama butuh mazhab? Kalau tidak ada mazhab, kita ini terjebak tekstualis.
Tapi kalau ada madhab ini ada pemaknaan ulang yang kadang ini lebih luas. Ya misalnya yang kita mudah memahami misalnya begini. Jika adzan Jum'ah sudah dikumandangkan, maka wadarul bai', tinggalkanlah perdagangan, jual beli. Bai' itu jual beli. Tentu ini misalnya Pak Rektor Udip sedang ngajar, saya ada jual beli kok, saya pas ngajar, berarti nggak apa-apa dong saya ada ke masjid. Oh saya ada jual beli tapi rokokan, saya ada jual beli main HP. Nah berkahnya madhab ini terurai. Maknanya jual beli adalah sesuatu yang menghalangi kamu datang ke masjid.